Selamat siang. Kak Fitri, thank you. Selamat siang Kak Sermiana, Ibu Emi, selamat siang. Ini kami lagi balik ke tempat penginapan. Bagaimana nak menghilangkan pening melayang? Jadi tahu dulu penyebabnya pening melayang itu di sini. Jadi di bagian otak yang merah ini terlalu tinggi hormon stres kita. Dan di situ adalah pusat keseimbangan otak kita ya. Sehingga ketika hormon stresnya meningkat, maka akan mengganggu pengaturan keseimbangan tubuh kita. Muncullah sensasi pening melayang. Nah, itu ya. Hai juga Raffi. Apa kabar Raffi? Benar. Kmed.ak. Jadi hormon stres itu yang membuat seperti itu ya. Perlu konsumsi suplemen. Kalau yang saya pahami dari cara kerja otak, tidak ada suplemen yang bisa menghalangi hormon stres kalau dia suplemen ataupun vitamin ya. Jadi hormon stres kita itu murni ditentukan oleh ini bagian otak, kita sebut dia cerebral cortex. Di situ adalah pusat berpikir. Jadi kuncinya adalah pikiran. Menjaga pikiran kita untuk selalu memikirkan yang positif saja. Gitu. Kalau sudah menopause, kadang-kadang keputihan, coba cek dulu ke dokter kandungan apa pendapatnya. Opung Paidra, selamat siang dari Bandung ya. Horas Opung Paidra. Saya selalu berdiri diam, ia datang. Kalau mau dibantu supaya tahu ya apa yang menjadi sumber pikiran, maka terapi konseling aku akan menuntun ya, membimbing pikirannya supaya ketemu, oh ini toh yang dipikirkan, oh ini toh rupanya yang buat jadi stres ya gitu ya, kalau mau. Jadi melalui terapi konseling namanya ya. Sama-sama Bu Arti. Oke, yang mau nanya naik live aja biar lebih ketemu akar masalahnya. Silakan naik live. Ini siang ini kita sambil santai aja, masih di kamar di apartemen ya, nunggu nanti sore baru mulai gerak ya. Salam sehat ya Bu Warti. Obat gula yang bagus tergantung kondisi gulanya, tergantung orangnya. Artinya kalau kita paham
Gula juga akan meningkat ketika hormon stres kita meningkat. Jadi obat gula apa aja nanti diberikan juga bisa nggak berefek dia kalau hormon stres kita terlalu tinggi. Ya, semua kita awali dengan metformin. Metformin, lalu kemudian jangan stres, gembira, happy ya. Kak Sarai Food War yang kelengan terus mual juga, mata buram. Kalau lihat boleh naik live aja Kak Sarai biar aku bisa dengar. Nih, biar aku terangkan sedikit ya, karena lebih jelas, lebih bagus ya, biar lebih paham kenapa nggak. Oke, selamat siang. Selamat siang. Ya, siang. Udah berapa lama sakit Kak? 3 hari pusing, terus mata buram sebelah. Tapi kalau dari jauh liatnya buram, kalau dekat mah enggak buram. Mual juga, itu kenapa ya? Sebelumnya pernah seperti ini juga? Pernah, tapi emang saya punya vertigo sih. Tapi kalau buram Jadi, mata mah baru sekarang. oke. Jadi vertigo itu kan disebabkan oleh hormon stres di otak ini yang merah ini. Iya. Mata yang buram tiba-tiba pun itu disebabkan oleh hormon stres yang terlalu meningkat. Hmm, Jadi dia saling timpang tindih. iya. Benar nggak ada beberapa hari ini mungkin yang membuat kita bertambah stres? Ada. Coba deh. Kalau bisa jangan marah lagi. Atau gara-gara telat haid gitu, Dok? Sebenarnya kalau masalah haid pun juga itu kan kendalinya oleh hormon stres di otak kita itu dipengaruhi. Hmm, Jadi proses haid itu sendiri adalah proses perubahan hormon di otak kita. Nah, itu akan memperberat efek dari hormon stres, benar, bisa. Jadi inti utamanya adalah bagaimana supaya hormon stres kita itu bisa kita turunkan. iya, Dok, saya searching. Terus yang keluar malah tumor otak lah, itulah inilah. Jadi saya kepikiran, takut. Nah, makanya penting sekali. Kalau kita searching penyakit, nanti yang masuk datanya ke otak kita yang bagian luar ini adalah semua data penyakit. Hmm, Kalau data penyakit yang masuk, maka kita akan memikirkan penyakit. Kalau kita memikirkan penyakit, itu pasti akan kita rasakan karena ini adalah pusat pikiran, sedangkan yang merah ini adalah pusat perasaan, itu saling berhubungan. oh, Bisa paham ya maksudnya ya? iya. Nah, jadi kalau misalnya saya mengobati pasien, saya memberikan namanya terapi konseling. Hmm, Tujuannya itu apa? Supaya pikirannya bisa kita kendalikan. Jadi belajar mengendalikan apa yang seharusnya kita pikirkan, apa yang seharusnya tidak kita pikirkan, iya. gitu. Coba kakak sekarang konsentrasi aja masih hidup, Iya. biar hilang sensasinya, Iya. ya. Jadi kalau kita konsentrasi pada kita masih hidup, ya, itu otaknya akan berpikir, iya ya, masih hidup kok, gitu. Oh, iya. Coba tarik napas dulu. Itu kan jeromot soalnya. Ada napasnya kan? Kalau di Paruman, Ya, Su. Enak napasnya? Iya. Oke, jadi itulah yang kakak lakukan setiap saat. ya. Tarik napas, menyadari masih hidup, itu simpelnya seperti itu. Nah, lalu nanti kalau misalnya kita terapi konseling, maka saya akan menterapi semua traumanya.
Jadi trauma itu adalah semua memori di dalam otak kita, kejadian dari masa lalu yang membuat kita takut, yang membuat kita kecewa, yang membuat kita marah gitu. Bisa ya? Ya, Oke. Yakin aja sembuh dulu ya. iya. Tapi Nanti kalau udah nggak akan apa-apa, Dok. kenapa? Nggak akan apa-apa, nggak bahaya. Ah, itu kan pertanyaan yang sulit kujawab. Karena aku belum mengobati kakak. Iya. Jadi kita nggak bisa tahu sekarang level stres kakak itu sampai sejauh mana. Hmm, Gitu. Tapi kalau kakak rasa udah bingung, mentok, nah ini daftar aja kakak, boleh terapi konseling. iya. Ya? Cocok ya? Ya. Sekarang ya yakin aja semua baik-baik saja. Oke? Ya, terima kasih, Pak. Oke, sehat-sehat ya kakak ya. Ya, Selamat siang kak. siang. Oke, bentar aku nelpon dulu ya guys. Iya pak, salam pak. Enggak apa-apa, masih di luar ya, gimana pak? Iya pak, iya. Iya, ini pas lagi di luar kota nih pak, makanya 23 baru bisa masuk. Nggak apa-apa pak, nggak apa-apa. Aman pak. Oh iya pak, iya, iya, iya pak. Iya pak, makanya aku nunggu sebenarnya kalau memang udah ada ruangan, mau aku pindahkan komputerku nanti apa kan, biar aku masukkan. Iya pak, iya, boleh pak. Jadi hari Senin ya. Oke pak, siap pak, siap pak. Iya pak, iya pak. Iya pak. Mm-mm. Udah kutanyain satu-satu, semua udah penuh semua SIP-nya. Iya, udah ditarik orang itu semua pindahkannya. Heeh. Yang perlu mau kita penuhkan apa? Jantung, paru. Paru dah. Jantung, THT, kulit ya. Oke, coba nanti kulit kutanya lagi. Mata nggak perlu ya. Oh, izinnya ya. Oh, oke 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 Pak. Kemarin dia janji memang ngasih info. Iya, oke. Oke Pak. Iya Pak. Iya Pak ya. Iya Pak, siap. Hmm. Oh. Iyalah, iya iya. Oke, oke Pak. Iya Pak ya. Kulit ya, kulit ya. Oke Pak, siap, siap. Oh ya, ya. Oke, ku kasih nanti nomornya ke Bapak. Iya Pak. Iya Pak ya. Kasih Pak, ya Pak. Oke, jadi mulai hari Senin aku tugasnya di Rumah Sakit Boloni, Jalan Mongin Sidi ya. Rumah Sakit Boloni, Jalan Mongin Sidi ya, teman-teman ya. Ntar ya, dan mereka perlu dokter spesialis kulit. Aku mau tanya dulu, masih bisa nggak dia? Ada bikin akun baru lagi? Nggak ada, Kak Fit. Tapi nggak tahu entah berhasil dibuat si Rahel. Coba tanya si Rahel. Jadi dibuat nih punya aku. TikTok. Karena aku minta tolong sama dia, bisa nggak dia?
Nggak ada ya? Oke, nggak ada Kak Fit. Berarti akun palsu-palsu itu. Oke, silakan lagi yang mau bertanya. Ini ada yang mau naik live lagi ya. Kak Fitrinya nih. Mau naik Kak Fit? Oh, si Raffi yang WA aku ya. Ada nolnya itu. Berarti bukan ya? Iya. Biasalah. Semua mau membuat kan. Jadi akunnya masih satu aja. Ada nolnya di belakang. Dokter masih hidup, masih Kak Vivi. Obat darah tinggi ada amlodipin, ada kandesartan, ada bisoprolol. Jadi semua itu kita berikan tergantung kebutuhan pasien ya. Iya, bohong ya. Jangan di-follow ya. Nanti kalau aku ada buat yang baru aku kabari ya. Obat mata minum. Obat mata apa ya? Ke dokter mata ya. Dok ada loker bidan. Bidan nggak ada kayaknya lokernya. Minus. Berarti ke dokter mata lah, Kak Elida Purbaya. Obat tensi tergantung. Jadi maka penting sekali kita berobat supaya tahu dokternya ini obatnya harus diminum terus atau bisa tidak terus diminum gitu. Iya, dari situ dia dapatnya. Kalau nyeri perut bagian atas itu kenapa ya? Telapak kaki terasa kebas denyut itu kenapa ya? Oke, aku coba naikkan aja ya, kalau bisa ya. Kalau begini berasa sekali dunia per TTL-nya dok, kepencet jadinya. Iya, kenapa bisa gitu ya? Gasnya ini. Aku pun nggak paham dia, kenapa bisa gitu settingnya ya. Coba aku ubah ya. Oh, fix grid, panel, grid, fix panel. Ini aja ya. Iya. Nah, gini kali ya, lebih bagus ya. Oke. Oh, tapi itu pun juga terganggu ya. Ya, lebih bagus yang di bawah ya, satu-satu ya. Nih, panel aja. Dah. Yang mau bertanya boleh naik live aja. Yang mau bertanya tentang penyakitnya boleh naik live aja. Yang mau gini dok, jelas muka dokter ya. Yang mau cerita-cerita pun naik live aja lah. Silakan.
Halo Bu Rian Nenggolan, selamat siang. Ini kalau udah siang-siang semua pasti pada sibuk kerja ya. Jadi kadang kita nggak percaya kalau kita sehat, itu sekarang persoalannya ya. Kita nggak percaya karena kita masih merasa sensasi. Tapi kalau kita udah tahu bahwa sensasi itu adalah disebabkan oleh hormon stres kita, dan hormon stres itu disebabkan oleh pikiran kita yang terlalu banyak kepada penyakit, maka sebenarnya kita bisa yakin sehat. Karena apa? Karena udah diperiksa oleh dokter gitu ya. Dokter udah bagi ya udah. Banyak yang terkecoh sama akun palsu itu dok. Iya. Gimana caranya? Jadi bisa kita buat dia apa? Kita kasih apa dia? Dari Malang, Kak Chels, selamat siang. Kak Rina, kepala pusing sebelah sampai telinga keliengan. Ya, di sini masalahnya. Hormon stresnya masih tinggi ya, Kak Rina. Kalau bisa naik live biar coba aku dengar dulu dikit ceritanya ya. Mbak Asam Urat, allopurinol. Kak Beli Simamora, allopurinol aja. Akun Dr. Joseph hanya ini aja ya. Jadi yang di belakangnya ada angka 0 itu palsu ya. Halo, selamat siang kakak. Selamat siang Kak Rina. Selamat siang. Boleh tahu udah berapa lama sakit? Udah Halo, termute kak, mic-nya kak. Halo. Halo. Iya, udah jelas dah. Boleh tahu udah Iya, berapa lama sakitnya kak? hampir 2 bulanan ini, Dok. 2 bulan ya. Iya. Pertama lambung, Oke. terus udah ke dokter sampai ke dokter saraf. Oke. Tapi Hasilnya ke dokter saraf nggak sampai scan, cuma katanya kena apa itu? vertigo. Bukan. Itu loh apa? Migrain aja. Oh, migrain aja ya. Iya. Oke. Tapi kok Oke. sampai ke telinga? Apa kena GERD itu ya? Faktor GERD itu ya? Ya. Jadi yang perlu tahu faktor GERD itu penyakitnya di sini kak. Ini yang merah ini. Hmm, Jadi yang merah itu adalah pusat perasaan kita. Di situ iya, kita rasa kecewa, sedih, marah, iya kadang jenis bingung, bingung, kadang sedih ya kan. iya pusingnya cuma sebelah aja, sebelah kanan aja. Nah, sekarang aku tanya, udah lama ikuti TikTokku belum? Sering lihat TikTok, Cukup bahagia nggak kalau lihat TikTokku? ya kadang lihat berita-berita itu ya kadang sedih, kadang ya bahagia, kadang anu. Oke. Jadi yang bisa kubuat kalau ibu mau, ini namanya terapi konseling. Hmm, Supaya apa? Seringkali trauma di dalam pikiran kita
sejak dari dulu itu tidak tertangani. Iya, Jadi pusingnya kalau kadang kayak kita pusingnya benar, kadang itu kayak enut-enut gitu sampai ke telinga berat gitulah, Dok. betul. Karena kalau ditanya pasti ada faktor yang masih buat kakak kecewa sampai sekarang. Iya, kecewanya Nah, sama jadi suami kadang. kan gitu ya. Kalau kakak mau cara Iya, cepatnya supaya nggak sakit lagi, kakak percaya bahwa suami bisa berubah. iya, Itu aja kuncinya. Ini otaknya nih. Ini kan bagian luar otak ini yang berpikir ini. Oke? iya, Pikirkanlah di situ bahwa suami kakak pasti bisa berubah iya, dengan kakak mengalah sama suami. iya, Udah itu aja. Cara singkatnya. Cara singkat. Karena kan aku nggak tahu cerita kakak. iya, Semua stres-stres pikiran kakak itu bisa dari masalah keluarga, bisa masalah dengan mertua, bisa masalah dengan orang-orang yang terdekat, benar ya? iya. Dan itu Ini kan berapa sesuatu hari nggak, ini kayak, iya, ya, berapa hari ini kayak 2 hari ini kayak lambungnya naik ini dada mulai kayak agak gak enak gitu, Dok. betul, betul. Karena pada Iya faktanya ini. kakak masih menyimpan semua pikiran-pikiran itu, kekecewaannya masih tersimpan di otak ini, Kak. Hmm, Hmm, iya, paham maksudku kan? iya, Nah, jadi kalau misalnya ini kan kita kan sedang live. Live kan berarti iya, didengarin banyak orang ya kan. iya, Nanti kalau kakak ceritain di sini, apa kata orang nanti kan gitu. iya, Nah, jadi kalau misalnya kakak tanpa bercerita samaku, lalu pikirkanlah yang ku bilang ini. Bahwa kalau kakak masih hidup sampai hari ini, itu hanya karena Tuhan. iya, Kalau kakak punya masalah, punya banyak persoalan, itu pun cara Tuhan iya, supaya kakak tetap hidup, iya, sehingga kakak tidak perlu kecewa lagi iya, karena otaknya sudah percaya bahwa apapun yang terjadi adalah cara Tuhan, iya, mujizat Tuhan supaya kita masih hidup, ya kan? iya, iya. Mm-mm. Coba ibu tarik napas sekarang. Ada napasnya. Ada Coba ibu pikirkan dari siapa napasnya. dari Tuhan. Kenapa Tuhan kasih napas sama kakak? Hmm, Gratis nggak napasnya? gratis. Kenapa dikasih Tuhan gratis? Ya untuk bernapas itu. Iya, supaya apa dikasihnya? Kenapa Tuhan kasih gratis? Coba pikirkan ya. Iya, Karena Tuhan sayang sama kakak, iya, maka dia kasih gratis. Ajak pikirannya, ajak pikirannya. Oh, ternyata yang mau saya hidup itu adalah Tuhan, ya kan? iya, Jadi Tuhanlah yang menolong ibu iya, menjalani semua, ya, iya, sehingga ibu jadi tenang saja, ya kan? iya. Mm-mm. Coba apa yang ibu rasa sekarang? Udah lebih tenang belum? Udah. Pada waktu ibu sudah tenang, itu hormon stresnya berarti udah turun di sini. Iya, Sakit kepalanya pasti hilang. Belum agak minum mendingan. obat. Nah, bisa ya? Iya,
Jadi carilah semua lagi akar masalahnya, lalu pikirkanlah bahwa itu semua adalah cara Tuhan supaya ibu tetap hidup. Iya, Saya. ya, Jadi jangan bergantung sama obat, iya, ya. Jangan bergantung sama obat. Yang penting ibu sudah pernah berobat, iya, sudah pernah ke dokter. pernah. Udah, berarti udah cocok. Udah cukup. Iya. Ya, selanjutnya berdamai. Iya, Oke? iya dok. Tapi kalau ibu perlu lebih lanjut bantuannya, ini nomor yang bisa ibu catat. Nanti hubungi aku, ya. Ya, Oke, Ibu Rina. Sehat-sehat ya, Ibu Ya. Rina ya. ya, makasih dok. Sama-sama Ibu. Ya, selamat siang. Siang Ibu. Karena ditengok sama istriku yang tadi Kak Fit. Jadi udah aku report ya. Jadi aku mereport siapapun yang merasa aku Dokter Joseph ya. Jadi Dokter Joseph cuma satu dunia nih, Joseph Sibarani, ya kan? Jadi udah aku report dia tadi. Ya oke lah. Di Ibu Ina. Selamat siang. Halo, selamat siang dok. Selamat siang. Gimana Ibu Ina? Aduh, gimana ya dok, campur-campur perasaan. Overthinking kemana-mana. Oke. Contohnya hari Udah ini berapa tuh kan, lama? udah lama sih dok. Udah dari 5 tahunan yang lalu, dari zaman kuliah sampai sekarang, udah nikah masih aja overthinking. Oke. Jadi berarti masalahnya udah panjang. Mm, Yang penting cara kerja otak aja dulu kakak pahami, ya. Aku jelaskan ya. Ini yang merah ini adalah pusat perasaan kakak. mm. Lalu Sekarang. mulai dari dulu lah, bukan yang sekarang lah. Ya. Lalu yang bagian luar ini, yang warna abu-abu, itu pusat pikiran. Di dalam pusat pikiran itu ada sel-sel. Sel-sel itu menyimpan data, menyimpan memori. Maka semua kejadian, semua hal, itu kalau kejadiannya itu adalah yang tidak enak, tidak nyaman, otomatis akan disimpan di dalam memori kakak, itu akan dirasakan.
Saya. Ya dok. Jadi ringkasnya kan kakak nggak mungkin cerita semua memori kakak di sini. Namanya juga lagi live ya kan. Ya. Jadi Contohnya saya kan hanya dok, Mm-mm. beberapa hari itu lagi sakit pinggang. Terus saya tuh cari-carilah informasinya di Google. Kan di Google tuh malah malah keluarnya penyakit ini. Betul. Makinlah overthinking. Maka penting sekali jangan buka Google untuk mencari penyakit. Kenapa? Ini alasannya. Ini sel otak yang saya bilang tadi di sini di bagian korteks cerebri ini, yang bagian luar ini, itu kan menyimpan data. Betul dok. Kalau kakak simpan data penyakit di dalam sel otak kakak, Ya. itu sesuatu yang otomatis akan kakak rasakan. Saya? Iya. Terus kalau misalkan overthinking gitu ngalihkannya tuh gimana dok? Kalau lagi diem mikir ke Jadi- macam-macam, dialihkannya tuh gimana? Mikir yang positifnya gimana dok? Ya. Jadi sebenarnya dengan terapi konseling, di situ kita akan buat rekaman. Rekaman yang memang hanya cocok untuk kakak. Karena sudah kakak beritahu nanti di terapi konseling itu semua trauma kakak. Oh, Jadi trauma itu yang kita obati dengan terapi konseling. Singkatnya Iya sih, Dok. Singkatnya begini. Udah, aku kasih singkatnya aja ya. ya. Coba kakak pikir, sejak dari awal kakak dilahirkan di dunia ini, dan Ya. sebenarnya itu maunya siapa? Maunya Tuhan. Dapat jawabannya enggak? Maunya Allah. Yakin kakak kan? Atau Iya. kadang-kadang ragu? Ragu. Sebenarnya kalau udah yakin, itu udah kelar persoalannya. Kenapa? Karena seringkali ada orang misalnya kecewa sama orang tuanya, merasa dia tidak disayang, Betul. lalu menyalahkan. Kenapa aku harus dilahirkan dengan orang tua seperti itu, kan gitu? Maka percayalah mulai hari ini ya, segala kejadian-kejadian yang terjadi dalam hidup kakak itu sebenarnya adalah tujuan Tuhan supaya kakak hidup. Itu dulu, supaya hidup. Ujian ya dok. Kalau disebut ujian boleh, tapi aku lebih nggak prefer pakai kata ujian. Aku pakai itu cara Tuhan. Karena kalau kita manusia diuji, udah taunya kita pasti gagal. Ya kan? Dok. Nah, tapi kalau aku lebih menganggap itulah cara Tuhan untuk membuat kita tetap hidup sampai dengan hari ini. Bisa ya? Iya dok. Inilah yang harus kakak renungkan setiap saat, sehingga itu tidak menjadi trauma. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, ya namanya nanti ujungnya adalah kita berserah sama Tuhan. Betul. Ya. Nah, itulah yang akan membuat kakak menjadi sembuh. Kadangkala ketika kita sudah menjalani hidup dengan hormon stres yang tinggi, tanpa kita sadari ya, kita pun menyakiti orang lain. Iya dok. Maka Apalagi ketika kalau punya anak gitu. ya, ketika anak kita sakiti, dia jadi stres. Kalau dia jadi stres, maka dia jadi bandel. Kalau dia jadi bandel, kakak juga tambah stres. Benar? Iya dok. Nah, maka penting sekali ya. Kalau dengan begitu banyak nanti kakak udah harus diajarin kayak mana menghadapi anak, kayak mana menghadapi suami, kayak mana menghadapi keluarga.
kayak mana menghadapi semua orang-orang ini, ya. Bisa ya, Kak Ina ya. Insya Allah. Ya, Harus saya bantu bisa, doa. Ya, saya bantu doa buat kakak ya. Ya. Nanti kalau misalnya Kasih kakak dong. rasa perlu pertolongannya, ini nomornya, kakak bisa bilang daftar ya. Iya. Biayanya nggak mahal kok, biayanya 350.000 aja selama 1 jam konsultasi nanti ya. Oke? Ya. Makasih Oke Kak Ena. dok. Semangat ya. Selamat siang dok. Selamat siang kakak. Ya, jadi sudah beredar akun palsu tapi sudah kulaporkan. Ya nggak apa-apa. Kalau dia makin mau menunjukkan siapa dirinya, nanti kan kita lihat karena mungkin dia nggak sadar. Dia sudah mencemarkan nama baik orang, dia sudah menjelek-jelekan orang. Itu ITE-nya sebenarnya jelas. Kita tinggal hanya menunggu sampai kapan dia berhasil untuk apa ya, berkelit gitu ya. Tapi nggak apa-apa, ya nggak apa-apa. Semua yang dia ungkapkan itu sebenarnya adalah fitnah. Jadi kalau dia sedang ikut live ini, ya udahlah, stop lah. Ya, aku kan nggak ada menyakiti siapapun juga. Live ini ku buat untuk bisa menolong banyak orang ya. Jadi kalau kita ada di add yang memakai namaku, itu nggak ada, ya. Itu akun palsu. Akun yang asli hanya Joseph Sibarani, Dr. Joseph Sibarani SPPD. Nggak ada embel-embel belakangnya, ya. Dan fotonya juga masih fotoku sendiri nih ya, yang di atas itu ya. Kasih yang mendirup ini dok, soalnya naik live udah pada di follow dok. Oke, jangan mau ya, blokir aja dia. Saranku kalau ada yang pakai nama Joseph Sibarani memfollow kamu, memfollow kita, jangan diiakan, blokir terus. Kalau perlu reportnya buat dia memakai seolah-olah orang lain, pretending ya. Itu cara mereportnya. Oke? Semangat Kak Osti. Oke, kita lanjut lagi. Magnesium bisa mengurangi kecemasan dan insomnia. Sejauh ini aku tidak mengetahui dan tidak memahami ya bagaimana cara kerjanya itu magnesium. Karena intinya kalau pikiran ini kan nggak bisa kita bohongi. Apa yang kita pikirkan pasti kita rasakan. Pikiran ini adalah segala sesuatu yang termemori. Nggak mungkin kalau udah ku ingat sesuatu yang buruk, terus bisa aku nggak stres mengingatnya, nggak mungkin kan. Kalau ada memori yang buruk tersimpan di otak kita, udah pasti hormon stres yang akan meningkat, ya kan? Oke, aku balas dulu WA ya. Oke, yang mau tanya-tanya lagi boleh naik live aja. Habis tipes 2 minggu udah sehat, saya makan kerupuk 2 hari langsung agak lemas, mual, kenapa ya dok? Oke. Kerupuk lah ini salahnya ini, ku tengok. Siapa nih naik live ini? Gaya baru, siap. Jadi bukan salah kerupuk ya. Hormon stresnya masih tinggi kak. Selamat siang. Selamat siang dok. Apa kabar pak? Sehat dok. Ini Siap, dok. apa keluhannya? Iya. Iya, aku dok ini yang 3 minggu yang lalu saya di apa namanya dipasang ring Berapa jantung. ring pak?
Ya, berapa ring yang dipasang? 1, 2 dok. 2 ya. Heeh. Oke. Selama ini ada sakit darah tinggi atau sakit gula? Ada dok, sakit gula sama darah tinggi, iya ada dok. Oke, umur bapak berapa? Jalan 48 dok. Oke, 48 ya. Apa pertanyaan bapak? Ini dok, saya kemarin udah ke dokter jantungnya. Tapi keluhan saya ini masih sakit itunya, jantungnya kayak diiris-iris lah dok ini. Yang sebelah kiri ini sama kepala saya ini sakit sebelah kiri gitu dok. Tapi ya, dokter itu yang bilang kemarin ya kalau jantung nggak ada masalah katanya. Jadi besok mau di treatment lagi, kalau apa nanti besok di treatment dokter itu. Tapi ini sekarang ini aja masih sakit dok. Ya, siap pak, siap. Jadi mau kita hilangkan sakitnya? Iya, kalau bisa dok, iya. Bapak di kota mana? Saya di Lampung dok, aku marga Siburian aku dok. Oh, siap. Jadi biar bapak paham dulu, kenapa bapak harus pasang ring? Iya, Ini gambar otak kita ya pak. iya dok. Yang warna merah ini adalah pusat perasaan kita. Iya dok ya. Maka di situ diproduksi hormon stres. Iya dok. Hormon stres ini efeknya ke jantung adalah akan membebani kerja jantung. Iya dok. Iya, dok. Sehingga jantung bapak akan sering mengalami kekurangan oksigen. Iya. Sehingga mau nggak mau dokter harus memasangkan ring. Ring itu untuk membuka pembuluh darah jantung bapak. Iya. Karena hormon stres itu pun juga akan membuat penyempitan di pembuluh darah jantung. Paham ya? Iya dok. Iya dok. Sedangkan bagian yang luar ini, yang warna abu-abu ini, itu adalah pusat pikiran bapak. Iya dok. Di dalam pusat pikiran itu terdapat sel-sel saraf. Iya Di dok. dalam setiap sel saraf itu menyimpan data, informasi. Iya dok. Sejak masa lalu, masa sekarang, bahkan sesuatu yang belum terjadi bisa kita simpan datanya di otak kita. Iya dok. Maka tanpa bapak sadari, apapun data, kalau datanya data yang buruk bapak simpan di sini, otomatis hormon stres bapak akan naik. Oh iya dok. Iya dok. Benar. Maka penting sekali kalau bapak mau sembuh, Iya dok. simpan data yang baik saja. Oh iya dok. Iya dok. Kayak mana cara simpannya? Satu aja caranya. Iya dok. Bapak percaya sama Tuhan saja. Iya dok. Iya percaya. Pasti bapak sembuh. Iya dok. Iya dok. Coba bapak tarik napas sekarang. Ada napasnya? Iya. Iya dok. Dari siapa napasnya pak? Iya dari Tuhan Yesus dok. Kenapa dikasih Tuhan Yesus napas untuk bapak? Ya. Tuhan masih tetap mungkin saya mau dipakai Tuhan. Mungkin. Dipakai Tuhan. Kenapa bapak mau dipakai Tuhan? Saya juga dulu ini, saya juga dok, bukannya saya apa, saya juga di gereja juga termasuk saya apalah ya, ibaratnya Melayani lah ya. melayani, iya. Siap. Jadi Siap.
harapan saya juga terus dok, ya kalau Tuhan izinkan saya masih sehat, ya saya lebih sungguh-sungguh lagi belayari dok. Sekarang Bapak udah tahu belum kalau yang mau Bapak itu hidup itu adalah Tuhan yang mau Bapak hidup? Iya, iya, iya dok. Udah percaya belum itu? Percaya dok. Jadi kenapa Bapak ragu kalau Tuhan akan mengizinkan Bapak hidup? Ya, itulah mungkin Tuhan itu tidak mungkin pada waktunya dok. Bukan mungkin Pak, Tuhan itu cuma punya satu rencana untuk kita, Iya dok, hanya yang baik. iya dok, iya dok. Bapak percaya? Ya percaya dok. Sampai ini dok, sampai inilah semalam nggak bisa tidur saya itu, atau gimana ya? Baru kemarin itu hari apa ya? Kami kan hari Minggu itu kan Natalan. Jadi hari Sabtu itu sampai sama Jumat gula saya itu cuma 73. Biasanya gula saya itu tinggi. Ya karena Terus kan Bapak pasti gula- udah jaga makan ya kan? Udah Bapak kurangi Iya. makan kan? Terus Bapak ada minum obat gula. Apa obat gulanya? Ada yang apa namanya ya? Yang pink itu, bungkusnya pink. Angkanya berapa? Tertulis. Harganya itu 7.000 per biji. Angka. Miligramnya Pak, ada Bapak baca berapa miligram? Oh 60 mili. Berarti glukodex. Bukan. Coba dulu ambil dulu obat. Glyquidon. Hah? Glyquidon. Kalau nggak glukodex, glyquidon. Nah, itu dia namanya. Yang 60. Ya Gludex ya. Yang pink. Ya tunggu dok ya sebentar dulu ya diambil itu. Coba. Itulah makanya gimana ya saya bilang. Saya juga sama dokter itu juga pusing ngeliat saya karena memang dilihat hasilnya itu hasil jantung itu bagus dok. Jadi Bapak sebenarnya hanya perlu satu kalau Bapak mau ya. Iya dok. Bapak perlu dibantu supaya Bapak bisa percaya lagi yang benar sama Tuhan. Jadi di otak Bapak itu udah tersimpan, udah termemori. Kalau bisa saja Tuhan itu mengambil nyawa Bapak sewaktu-waktu, benar nggak? Iya dok. Sekarang untuk apa Tuhan mengambil nyawa Bapak sewaktu-waktu? Artinya apa? Hidup Bapak itu bukan kebetulan, Pak. Iya. Kalau iya. Bapak, kalau kita meninggal dunia pun, kita kalau percaya sama Tuhan, kita bukan meninggal kebetulan, Pak. Iya dok. Iya dok. Saya percaya kalau saya dipanggil Tuhan, berarti karena memang sudah waktunya. Itu yang terbaik. Karena yang pertama, kita meninggal berarti istirahat. Kan enak istirahat. Iya dok. Yang kedua, kalau kita meninggal, berarti udah siap rumah kita di sorga. Iya dok. Iya dok. Jadi kita nggak perlu takut dengan masa depan. Yang membuat Bapak masih nyeri dadanya, karena Bapak Iya. memikirkan masa depan, betul nggak? Iya benar dok. Karena ini beremonya masih kecil-kecil sih. Paham. Itu yang saya lihat. Sekarang Iya. ingat yang ku bilang tadi, Pak. Otak Iya. manusia, kalau yang Bapak ingat, yang Bapak pikirkan adalah hal yang buruk, Iya dok. belum terjadi pun itu, udah naik hormon stres Bapak. Oh iya iya. Iya dok. Jadi Bapak percaya hidup Bapak itu Iya, Dok. sudah diberikan Tuhan, bukan untuk sia-sia. Iya dok. Iya. Nah, coba tarik napas lagi, Pak. Ada napasnya? Iya. Ada napasnya?
Iya enak dok. Udah hilang nyeri dadanya. Iya. Puji Tuhan dok. Udah sembuh Bapak. Iya Tuhanku pasti sembuhkan dok. Iyalah. Jadi yang perlu Bapak ingat adalah nanti kalau muncul lagi serangannya ingatlah aku. Ah, Makanya dalam terapi konseling itu nanti ada rekaman. Kalau misalnya Bapak mau di terapi konseling, ini kan semua pasti ada hal-hal yang masih traumatik sama Bapak. Bisa dari masa lalu, bisa masa sekarang, bisa masa depan. Itu semua trauma. oh iya. Gak mungkin Bapak ceritakan di sini semua persoalan Bapak. Iya. Dok. Tapi kalau misalnya dalam satu terapi konseling kan dia privacy, privat sifatnya ya kan? Iya dok. Maka Bapak akan terbantu nanti, tertolong. Oh ternyata. Ya kalau Bapak memang tadi kan Bapak bilang udah aktif di gereja, puji Tuhan ya. Iya dok. Puji Tuhan. Ini aja Bapak ingat dulu. Roma 8 ayat 28. Roma 8 ayat 28. Bapak catat dulu. Dah. Roma 8 ayat 28. Iya dok. Roma 8 28. Di situ dituliskan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan Puji Tuhan. bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Jadi semua yang udah terjadi dalam hidup kita, Pak, sejak dari dulunya, kalau itu terjadi, kita tahu bahwa itu Tuhan turut bekerja. Iya dok. Makanya Bapak masih hidup sampai dengan sekarang. Maka saya masih hidup sampai dengan sekarang. Jadi semua itu adalah cara Tuhan Iya dok. untuk membuat kita tetap hidup. Amin. Amin dok. Puji Tuhan dok. Oke, yuk. Mari kita berdoa. Aku doakan Bapak. Oh iya dok. Iya makasih banyak dok ya. Aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Karena aku percaya, aku tahu kalau hidup kami sampai dengan hari ini hanya karena Tuhan Yesus. Tuhanlah yang menetapkan kami sehingga kami hidup. Tuhan juga yang mencukupkan segala yang kami butuhkan sampai dengan hari ini sehingga kami hidup. Tuhan pula lah yang menjaga kami, menolong kami melalui segala keadaan, persoalan-persoalan yang kami hadapi sepanjang hidup kami. Tapi hari ini kami masih hidup. Itulah sebabnya Tuhan izinkan segala sesuatu terjadi untuk kebaikan kami. Aku berdoa segala rasa sakit Bapak disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Aku berdoa anak-anak Bapak itu semuanya adalah Tuhan yang tetapkan. Mereka ada dalam hidup Bapak. Tuhan punya rencana, Tuhan punya rencana yang indah. Dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Berkati istrinya, berkati semua keluarga besarnya. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Udah hilang sakitnya? Iya, puji Tuhan. Saya senang banget bertemu sama Pak Dokter. Siap. Siap. Tuhan berkati. Jadi bukan kebetulan Saya sangat ya kita terharu jumpa ya. meneteskan air mata saya. Ya Pak. Tuhan berkati Bapak ya. Iya. Bapak juga. Shalom, Pak. Ya, shalom Om Amin, ya. Pak. Shalom Pak. Nanti konsul lagi saya sama dokter. Iya, Dok. iya Pak. Iya, Pak. Tuhan berkati ya Pak. Ya. Shalom Om ya. Shalom. Selalu kita ya Om ya. Iya Pak, sehat Pak. Amin. Kak dapur Mama Celo ya. Jadi otak ini kalau nggak kita bawa untuk percaya, berpikir sama Tuhan, nggak bisa. Ya. Tapi intinya apapun agama kita, aku tidak memaksakan agama tertentu. Masing-masing agama kita pasti kita percaya pada Tuhan kita masing-masing. Percayailah sepenuh hati kita, di otak kita itu kita percayai supaya sembuh kita, ya, supaya sembuh kita. Itu oke. Masih ada yang mau naik live lagi, biar banyak yang sembuh. Ada Bu Eskar nih. Bu Eskar mau naik nih atau gimana nih? Aku terima dulu Bu Eskar.
Selamat siang Bu Eskar. Ih, nggak tahu dia udah dimintain naik live. Berarti terpencet kan Bu Eskar? Kepencet. Nggak apa-apa. Yang penting udah dengar suaranya. Sehat-sehat Bu Eskar di Bali. Ya, lagi ini di jalan. Lagi nyetir? Oke. Tuhan Iya, berkati ya. Tuhan berkati. masih di Kuala Lumpur. Masih. Sampai hari Minggu kami baru pulang, Bu Eskar. Suami lagi Hari menuju Minggu. ke Medan, suami. Oh iya ya, jadi nggak jumpa Besok. nanti. Hari Minggu kami baru pulang ya. Oke, Ya, Pak oke. Dokter. Tuhan berkati. Hati-hati Tuhan di jalan berkati ya. pelayanannya. Tuhan memberkati. Sangat memberkati. Amin, Bu Eskar. Oke. Tuhan berkati. Tiba-tiba masuk dia, Dok. Aman. Oke, Bu Eskar. Ya. Oke. Salam. Salam. Request aja naik live-nya. Bang Marcelo sudah putar. Boleh. Bang Marcelo sudah putar. Request lah naik live. Dok, kalau saya mengalami asam lambung, GERD anxiety, Bang Ojon, ya. Sebenarnya ini ada terapi konseling untuk mengobatinya, ya. Kayaknya nggak tahu requestnya ya. Oke. Udah aku request. Caranya gimana? Kalau mau yang terapi konseling pribadi berobatnya, ini nomor WA aku. Itu nomor WA aku, ya. Aku mau naik Kak. Naiklah Kak Osti, naik request lah Kak Osti. Siapin ya Kak Osti ya. Selamat siang. Halo dokter. Iya kok jadi laki perempuan ini? Enggak, itu nama anak saya dok. Saya perempuan. Oh ya Nang. Jadi Iya. anaknya namanya Marcelo sudah putar. Iya dok. Gini Siapa yang dokter. sakit? Hah. Saya dok. Kan mau Oh. kemarin waktu saya pingkan. Gini udah lama setahun dok. Saya GERD. Ini pun lagi kumat lagi dokter. Setahun GERD ya. Berarti Iya. Marinang bau lah aku ya. Baru tuh orang saya dok. Iyalah kan suami kan berarti marga sudah Mereka buta. sudah butar. Iya dok. Istriku kan sudah buta. Oh iyanya. Nggak tahu dokter. Iyanya Siap kan. nang bau. Aduh, saya nggak tahu. Ya udah gak apa-apa. Jadi Jadi udah kan 1 tahun sakit. Oke, terus. iya. Ya kayak itu yang dokter yang bilang dicantumkan yang di ini insomnia, vertigo segala macam. Kadang kumat, kadang iya gitu. Ini pun lagi kumat dokter. Kemarin udah pernah ke dokter spesialis di bagian endoskopi udah pernah ada kayak sedikit luka gitu dokter. Oke. Kan kayak mana ya? Merah gitu. Kayak bernanah gitulah dokter. Iya, jadi kadang mau ya dokter bilang gitu karena kita kayak halusinasi apa kan macam-macam GERD ini bikinannya dok. Ya. Jadi Mual muntah. ringkasnya lah ya. Iya. Udah lama sedih ya. Sudah tahu dokter ini. Loh, bukan udah tahu, udah kukus tunjuk gambar otak lo di sini. Iya dok. Bereng Maco, ini kan gambar otak Iya, kan? iya. Jadi perasaan kita itu di sini, yang merah ini loh, Nang. Maka perasaan manusia ini itu berupa hormon dia di otak kita. Iya ada aja konflik rumah tangga, ada konflik ini, konflik ini, macam lah dok gitu. Konflik rumah tangga ya. Iya. Terbawa pikiran. Ya udah, biar langsung sembuh aja lah ya. Gue selama lama kan nggak mungkin diceritakan semua masalah rumah tangga. Udah anak sembuh lah dok. Soalnya
Soalnya paramanmu pun masih kecil-kecil ya dokter di sini masih ada. Amin, amin. Aku percaya orang itu ada karena Tuhan yang mau. Amin. Iya. Ingat ini, ya. Catat dulu di situ. Roma 8 ayat 28. Bentar ya dokter. Ambil pulpen dulu. Ambil dulu. Kalau perlu kakak record sama kakak ini live-nya. Recordnya gimana dok? Enggak. Betul lah Sian dari planet mana? Ya udahlah. Itu aja dok. Halo. Ini dokternya. Halo. Ini Marcel namanya. Oh itu adiknya dokter, abangnya si Marcelo. Oh, adiknya ya. Iya. Ini amang buru dokter ini ya. Dokter tugasnya di Medan ya dokter. Di Medan nang. Ada juga kemarin waktu itu kan, ku minta sih sama Laimu ke sana lah kita jumpai. Mah, mana tahu aku di mana alamatnya. Alamatnya aja pun apanya nenek Grab kau kata gitu kan. Aku namanya Grab pun aku kurang ngerti, ku bilang waktu itu kan. Iya. Kau Di tonton kota TikToknya mana? tapi dia kan kerja di Medan juga dokter. Oh, jadi orang Nangbo di mana? Saya di Lubuk Pakam. Oh, dekatnya rupanya. Iya. Ya udah, nggak apa-apa, aman itu. Biasa awak udah capek itu kerja, makanya nggak mau dia ngawan lagi. Iya, pulang pergi naik kereta terus dokter. Kok tahu dokter? Kok tahu? Kan sama ya semua kami laki-laki. Iya, naik Mana kereta mungkin nggak kan. capek kerja kan? Dalam baru dokter. Ya? Halo. Dokter. Oh, puji Tuhan. Baik, apa kabar adik? Ini yang siap pudan dokter. Paraman dokter Siapa? ini. Siapa namanya? Agustinus. Agustinus, apa kabarmu? Lihat amang baru. Baik-baik saja. Wis, paten kali. Kelas berapa Agustinus? Satu. 1 SD. Ya. Pintar ya. Iya amang baru dokter. Ya, Mang Bayu. Roma berapa dokter? Roma 8 ayat 28. Roma 8. Ayat 28. 28 nih. Pintar kali Agustinus ini ya. Nanti ingatkan mama ya. Kalau kamu tengok mama sedih, langsung bilang, "Mama, ingat Roma 8 ayat 28." Ya. Ya, coba bilang dulu Roma 8 ayat 28. Roma 8. Iya karena kalau obat terus kan larinya kemana-mana kan dokter, ke ginjal lah kemana lah gitu kan. Makanya obatnya ini hati yang gembira adalah obat yang manjur. Iya dokter, memang betul yang banyak sih orang menasehati. 10 kali pun kau berobat, satu goni pun kau minum obat. Udah nyanyi ya, nyanyi Agustinus. Kalau kau minum terus obat, kalau nggak adanya gunanya sama aja katanya. Iyalah memang. Dan memang nggak ada obat bisa menyembuhkan. Ada ya obat. Wis, seperti obat hati yang senang. Anakku ketawa. Iya nih agak cerewet ini dokter satu ini. Cerewet dia ya, si Iya, Agustinus ya. bijak lagi. Udah, Ya. udah dibuka. Roma 8 ayat 28 ya dokter. Coba baca dulu. YouTube-nya dokter ada ini. Ada, namaku juga YouTubeku ini namaku untuk YouTube-nya. Joseph Sibarani ya. Ya, Joseph Sibarani. Udah, intinya biar Ya. kita tahu. Segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita
adalah cara Tuhan untuk menyelamatkan kita. Oke. Seringkali yang terjadi memang akan awal-awalnya akan membuat kita kesal dan marah. Itu nggak apa-apa. Iya. Itu normal. Oke. Tapi lalu kemudian pikirannya ingat lagi. Oh, nggak apa-apa lah. Ternyata itu adalah cara Tuhan untuk apa? Menolong kita. Ya. Jadi tanpa Inang Bau sadari, Inang Bau udah kecewa sama Lai itu sebenarnya. Iya, itu satu. Iya, satu itu dokter. Udahlah, kalau gitu gini aja bilang ya. Jadi Banyak persoalan jadinya dokter. ya itu dia, akan muncullah persoalan demi persoalan, ya. Tapi mulai hari ini ingatlah ini bahwa suami juga bisa stres. Betul. Iya. Kalau suami stres, pasti dia jadi kurang peduli sama istri. Betul. Iya. Maka kalau dia menunjukkan kurang peduli sama Inang Bao, jangan makin kecewa. Betapa itu Doakan dia. jadi Malah Inang Bao yang kasih perhatian sama dia. Bisa. Iya, karena kita kan perempuan ini ada egoisnya juga memang dokter. Karena kita kan mikirin sakit kita pikirin sakit kita. Egois juga ada sih. Berpikir gimana caranya biar sembuh gitulah dokter. Ya udah, caranya biar sembuh gampang udah. Gembiralah mulai hari ini. Bisa. Bisa. Cukup dengan mengingat kalau misalnya suaminya capek, jangan dituntut. Selama kita masih menuntut perhatian dari suami, kalau suaminya masih capek, nggak mungkin dia ngasih perhatian. Ya. Tapi kalau misalnya Inang udah percaya, Tuhan yang memberikan segala sesuatu yang Inang butuhkan, dan Inang akan merasa bahagia dengan hidup. Dengan kata lain, mulailah kita jadi bersyukur. Intinya bersyukur lah ya dokter ya. Yes. Tapi karena percaya ya, bukan karena disuruh bersyukur ya. Iya dok. Percaya dulu sama Tuhan saja. Apapun yang Inang butuhkan sebenarnya disediakan Tuhan itu. Jadi kita nggak perlu kecewa akan apapun yang terjadi dalam hidup ini. Itu aja yang dipikirkan otaknya. Ya. Kurang apa kita? Kurang perhatian. Tuhan sudah lebih dulu memperhatikan Inang. Kurang apa kita? Kurang dikasih, kurang sayang, kurang kasih sayang. Tuhan sudah lebih dulu menyayangi Inang. Pikirkan di otaknya. Bisa. Kurang duit. ada-ada aja. Ada-ada aja. Memang selalu persoalan rumah tangga ujung-ujungnya UUD-nya dokter. Makanya kita perlu datang sama siapa yang punya duit. Coba aku tanya. Menurut Inang Bao siapa yang punya duit? Yang menciptakan langit dan bumi ini. Ya udah, datanglah sama Tuhan. Jangan datang ke orang. Kalau kita datang ke orang, kita minta duitnya, belum tentu ada duitnya, belum tentu dia mau memberikan, ya kan? Iya. Minta bunga. Pakai bunga lagi. Awak yang perlu duit, dia malah mengambil duit awak nanti. Bisa ya? Bisa. Berarti satu lagi catat di situ, Matius 6 ayat 33. Matius 6.
Matius 6 ayat 33. enggak dokter. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Iya itu selalu dokter, ada aja selalu di HP terlintas selalu gitu. Ah, Carilah dulu kerajaan penting Allah. kita cari Tuhan dulu, ya. Jangan uang yang dicari, Tuhan dulu dicari. Paham maksudku kan? Paham dokter. Sehingga itu akan membuat kita merasa tenang, walaupun kita nggak punya uang saat ini, walaupun mungkin kurang, tapi kita percaya pada waktunya semua pasti Tuhan cukupkan. Nah kalau kita udah percaya pada waktunya Tuhan cukupkan semuanya, maka otaknya jadi berpikir positif kan? Iya. Betul. Kalau otaknya udah berpikir positif, maka akan meningkat di sini hormon endorfin. Kalau hormon endorfinnya sudah meningkat, maka asam lambung kita otomatis turun. Sakit kepala otomatis hilang. Sakit di tengkuk otomatis hilang. Tanpa obat ya. Tanpa obat. Sekarang tarik napas coba. Udah. Ada napasnya? Ada dokter. Coba sekali lagi tarik napas lagi. Lambat aja. Tarik. Enak. Enak dok. Padahal kan belum ada yang terjadi apa-apa kan. Belum ada uang, belum datang ya kan. Iya. Tapi Inang udah percaya uang pasti akan datang tepat pada waktunya. Udah percaya belum? Percaya dokter. Jadi kalau datang suami, jangan langsung uang ditanya. Kalau datang suami, jangan langsung kasih tahu kebutuhan. Karena seringkali kita panik. Mikir besok misalnya udah harus bayar uang sekolah, ya. Lalu uangnya belum ada, betul? Betul dok. Suami datang, udah sambut dulu dengan tari-tarian, kecapi dan rebana. Udah happy dia, baru boleh bertanya. Tapi kalau dia lagi stres, dia pulang ke rumah kan masih stres kan? Iya. Capek di kerjaan. Dia pulang ke rumah cepat atau lama? Tergantung situasi dok. Berarti tidak termasuk yang sering pulang lama kan? Enggak, dibilang lama tidak dok. Nah, Tergantung di berarti dia kerjaan. tetapnya pulang kerja walaupun masih stres langsung pulang ke rumah, betul? Betul. Karena ada banyak suami-suami modelnya lain. Pulang kerja dia stres, diobatinya dulu stresnya, nongkrong dia. Ada yang ke tua, Enggak ada yang boleh. main judi. Tidak dokter. Puji Tuhan tidak pernah main judi. Ya puji Tuhan kan, tapi biar makin dipuji Tuhan, kalau udah tahu yang ku bilang ini, jangan makin dibebani suaminya kalau pulang ke rumah cepat. Kalau dia Oke dok. Bisa paham ya? Bisa dokter. Coba tarik nafas lagi. Ya, siapa yang kasih nafas kita? Tuhan. Kenapa dikasih Tuhan nafas sama Inang? Karena dia sayang sama umatnya. Sama Inang sayang dia? Sayang. Pernah dibiarkan Inang kekurangan nafas? Tidak. Kalau nafasnya aja udah Inang dikasih Tuhan sama Inang, mana mungkin nggak disediakan semua tepat pada waktunya? Bisa?
Bisa dok. Maka dalam pikiran Inang sekarang, apapun kebutuhanku, Tuhan tahu. Caranya Tuhan tahu, waktunya Tuhan tahu, yang terbaik pasti Tuhan sediakan. Udah percaya belum? Sudah dok. Selama ini kadang kita agak ragu-ragu memang sama Tuhan selama ini ya. Walaupun kita rajin ke gereja, kita Iya. berdoa. Kadang kenapa sih Tuhan? Kenapa sih Tuhan? Kenapa sih Tuhan? Gitu selalu. Iya. Kalau sekarang udah tahu kan? Segala sesuatu yang terjadi untuk mendatangkan kebaikan kita saja itu. Amin. Amin. Udah sembuh. Puji Tuhan dok. Udah bisa gembira mulai hari ini. Bisa dok. Amin. Kirim salam sama Leawa itu ya. Iya dokter. Oke. Tuhan berkati ya. Makasih dokter. Bye. Bye. Dok, kenapa yang selalu berpikir negatif? Karena otak kita menyimpan data. Data yang kita simpan itu bebas, terserah kita mau nyimpan data apa. Ya. Makanya jangan membuka Google mencari penyakit, jangan. Searching Google jangan. Kalau kita searching Google, yang kita baca penyakit, kawan-kawan ya, nanti yang masuk datanya data penyakit di otak kita. Ingat rumusnya, ya. Di dalam sel otak ini, apa aja data yang kita simpan itu terhubung ke perasaan ini, sistem limbik. Udah otomatis akan kita rasakan. Jadi kalau aku baca penyakit tentang kanker, di otakku aku masukkan kanker, maka akan kurasakan penyakit kanker. Kalau aku bukan dokter. Tapi kalau aku dokter, aku bukan hanya mempelajari kanker, teman-teman. Yang kupelajari adalah tubuh manusia yang normal. Lalu aku pelajari di situ. Kalau bukan Tuhan, nggak ada yang bisa menciptakan tubuh manusia itu. Ya, gitu. Nanti jalan-jalan kemana? Nanti jalan-jalan ke apa tadi? Yang mau kita beli? Teh tarik itu. Ke Pavilion Cianjeli. Ada lagi ke teh tarik yang paling luar biasa di sini. Ya kan? Nah, ini kami lagi ngumpul tenaga. Tadi pagi tuh yang jalan itu tepar juga. Memang di map jarak dekat ya kan, tapi naik gunung. Cuman nggak pegal kaki kita ya kan. Aduh. Untunglah sempat tidur tadi, tidur siang lah tadi kami. Tapi anak-anak ini nggak semua pula tidur. Yang laki-laki ini nggak tidur, main HP. Oh, Kak Maira Chandara masih sakit dia ya, takut sekali ya. Oke, ku terima dulu Kak Maira Chandara. Dok, gara-gara lihat ciri-ciri ya. Nanti pulang Indo langsung pijat ya dok? Enggak lah. Pijat itu hanya kalau kita stres jadi pijat memang. Tapi kalau kita happy nggak perlu pijat. Kak Maira selamat sore. Selamat sore. Selamat sore, dok. Udah lama sakit ya? Iya. Udah berapa tahun sakitnya? 2 tahun ini, dok. 2 tahun ini ya, oke. Itu udah pastinya itu. Ini Kak penyebabnya. Jadi hormon stres di otak kakak itu selalu tinggi di sini. Sampai kakak nggak bisa menikmati hidup ini, ya. Iya, dok, bener. Jadi kecewa Udah kakak cek juga kesana sangat kesini. dalam, ya kan? Kecewanya juga sangat mendalam, ya kan? Nggak tahu mau bilang apa. Entah siapa yang salah. Saranku lah ini, saranku.
kalau kakak ceritakan nanti di sini semua kurang baik juga ya kan? Iya dok, bener. Karena akan banyak di situ nanti kisah-kisah trauma-trauma yang disebabkan oleh orang-orang yang kakak sayang sebenarnya, ya. Iya. Nah, tapi kalau kakak mau diobati, daftarlah kakak di sini nanti. Itu nomor WA aku, ketik aja daftar, ya. Biar nanti kita obati. Karena nggak ada obat yang bisa mengobati ini, Kak. Iya dok, Yang 2 bisa tahun tuh minum obat lambung nggak sembuh-sembuh, tetap aja. Iya, iya, betul. Karena memang nggak bisa. Obat lambung itu kerjanya di lambung. Sementara penyakit lambung penyebabnya di otak ini. Hormon stres yang terlalu tinggi. Gitu. Sampai nggak Bisa berani ya? keluar rumah saya dok. Otomatis. Karena orang kalau hormon stresnya tinggi, ini ya korsleting sarafnya. Korslet. Pernah lihat kabel listrik korslet ya? Iya pernah. Nah, itulah yang membuat. Makanya penyakit ini nggak bisa sembuh dengan obat. Nggak bisa. Dia sembuh dengan pemahaman, ya, pengertian. Dan pemahaman pengertian itu sangat kakak perlukan dari dokter tentunya. Ya. Jadi berobatnya tetap ke dokter ya, ke saya. Karena saya berikan terapi konseling. Nanti saya akan memberikan pemahaman sedalam-dalamnya. Sampai semua dalam pemikiran kakak nanti setelah diterapi konseling namanya, itu kemudian bisa kakak rasakan, waduh enak kali rasanya. Pengen, Jadi- sudah saya WA loh dok. Iya, aku kan lagi live, jadi belum bisa kubalas. Nanti kubalas. Oh, sudah 1 Cuman- minggu yang lalu. Kebilang kemarin kan ditransfer dulu biayanya kan? Oh iya, ini mau Kan nunggu belum gajian dulu kan. ditransfer. Iya. Iya kan? Jadi artinya gini, Iya. kalau misalnya belum ada duitnya, bagus kakak tetap pantengin aku. Yang penting kakak udah paham nih, akar masalah kakak itu adalah di dalam otak ini kak, iya kan? Saya takutnya Bener nggak? itu lambung saya dok yang parah itu. Iya paham, aku pun paham itu. Cuma rasa takut dengan lambung tadi menjadi salah. Kenapa salah? Hari ini cukup satu aja kakak percaya dari saya. Jangan percaya lambung kakak yang sakit. Kalau kakak mau sembuh, kakak Iya, percaya sama dokter Joseph dulu. Udah percaya belum? Udah percaya dok. Nih, yang sakit di otak kakak. Udah langsung tahu ya dok. Ya makanya aku bilang, bisa kakak bisa nggak usah ikut terapi konseling, bisa. 100% bisa nggak usah ikut. Asal satu aja kakak percaya sama yang aku bilang sekarang. Penyakit kakak akar masalahnya di otak, di pikiran. Bisa? Iya. Lalu kalau kakak udah percaya, berarti kan kakak perlu bantuan, sharing namanya. Sharing pikiran, ya kan? Kalau kita sharing pikiran dengan orang yang salah, tidak tepat, malah jadi tambah sakit kan? Benar. Nah, makanya aku buat liveku ini supaya orang bisa lihat kalau sharing pikiran sama dokter Joseph itu pasti positif. Pasti akan menghasilkan solusi yang membuat otak ini menjadi sembuh. Gitu, Kak Mayer. Paham ya? Paham dok. Nah, jadi aku bukan punya mantra gitu untuk membuat orang sembuh. Nggak ada mantranya itu. Hanya aku memberikan pengertian sedalam-dalamnya sampai kita bisa paham kenapa penyakit ini nggak sembuh-sembuh gitu ya. Jadi nanti ada rekamannya. Rekamannya itulah yang didengarkan ya, setiap ada kesempatan didengarkan, kalau ada muncul sensasi didengarkan ya. Jadi kalau ada muncul sensasi, itu otaknya pasti bekerja, otaknya pasti mikir penyakit apa aku. Benar ya? Iya bener dok kayak gitu. Takut ini. Kalau takut kakak mau sembuh, ingat ini ingat rumusnya. Ingat, biar kakak nggak usah ikut terapi konseling, tapi sembuh, oke?
Kalau muncul sensasi, percaya sama dokter Joseph. Tidak ada penyakitnya di tubuh. Yang ada karena hormon stresnya meningkat. Bisa? Iya dah, Sembuh kakak? sembuh. Bisa. Muncul sensasi, Bisa, Dok. jangan percaya penyakit. Coba ulang. Muncul sensasi, Muncul sensasi, nggak percaya nggak ada penyakit. nah itu kakak ulang 1000 kali. Sembuh kakak. Tapi tetap dok Dah. saya mau konseling aja. Ya siap. Iya nggak apa-apa. Oke, bisa ya Kak Mair ya. Ya dok. Oke, yang penting hari ini kita udah ketemu dulu sebagai pembukaan. Kita pun udah lihat ya. Dengerin dari tadi kan, yang naik live kan, dengerin juga kan dari tadi kan. Iya dengar dari tadi. Nah itu, jadi semua belum minum obat bisa sembuh. Belum minum obat. Oke, Kak Maya. Oke dok. Oke, izin ya Kak Maira ya. Nanti kabari kalau Iya, udah iya, terima ditransfer kasih. ya biayanya. Oke Kak Maira, salam sehat ya. Iya Kak. Oke, kami berangkat lah ya kan. Nanti udah nyampe lagi di tempat yang apa? Aku live kan lagi bisa boleh. Tergantung kalau udah enak nanti suasananya aku buat live. Ini aku nanti balas-balas WA dulu ya. Kak, gimana mau konsen shopping nih? Kalau nonton awas jangan salah beli dah. Iya, siapa yang lagi shopping ini sekarang? Awas salah beli ya. Yang belum sempat naik live, kesempatan berikutnya ya teman-teman ya. Pasti ada kesempatan lain nanti ya. Oh ini pasti kepencet ini. Ci Angelin kepencet ini. Coba. Ci Angelin kepencet atau enggak tuh? Selamat siang. Enggak rupanya. Si Angeli nggak sadar dia udah naik live lah. Si Angeli udah naik live. Kepencet dok. Kepencet. Siap. Dok. Udah ya. Iya. Bye. Iya. Aman. Kak Osti juga kepencet nggak nih? Aku mau pergi Kak Osti. Berangkat kami. Nanti ya Kak Osti ya. Kak Osti mau naik live. Kak Osti nanti ya oke. Aku nanti ya Kak Osti ya. Nanti. Ini pasti kita bisa bahas dengan Kak Osti nih. Nggak apa-apa ya karena udah terbuka sajanya semua ya apa adanya dan semoga ini bisa menjadi kesaksian ya buat orang lain nanti ya sehingga bukan hanya Kak Osti yang sembuh tapi lebih banyak orang lagi nanti bisa disembuhkan ya Kak Osti ya. Nanti ya berikut ya. Setelah ini ya, jadi aku berangkat dulu ya, Kak Osti ya. Dok, saya setiap banyak pikiran langsung nyuruh hati. Jadi yang masih mau berobat, mau dijadwalkan dengan terapi konseling, boleh ya. Daftar ini nomor WA aku nih ya. Jadi hanya satu nomor WA kan, inilah dia. Jadi kalau ada orang membuat akun palsu ya, mengatasnamakan namaku, hati-hati aja. Ya, hati-hati aja. Pasti akan sepandai-pandainya tupai melompat pasti akan jatuh juga ya. Kalau ada yang kita nge-spam ngasih komen-komen yang menuduh-nuduh yang aneh-aneh tentang Dr. Joseph, kamu pasti akan jatuh nanti. Jangan sebelum sesuatu yang nggak baik itu terjadi ya. Lihat live ini betapa menolong banyak orang, betapa bermanfaat banyak orang ya. Jadi saya hanya mau ingatkan saja, saya nggak marah sama kamu, saya nggak perlu marah. Saya hanya paham, di otakmu terlalu tinggi hormon stres. Jadi, kamu berbuat seperti itu, ya. Kak Alivia Putri, obat sakit kepala adalah percaya sama Tuhan, Tuhan baik, Tuhan sayang sama kita, ya. Kak Reni Panjaitan, selamat siang. Aku makin seru live ya kan? Gitu ya. Have a great holiday. Jangan lupa upload video ke YouTube. Ya oke. Siapkan kami. Simpan ke YouTube dok. Nggak telat nonton. Oh iya bagus juga kalau simpan ke YouTube. Ya iyalah.
Kusimpan ya teman-teman ya. Pokoknya yang hari ini akan kuupload lah semua, mulai dari yang pagi tadi ya, sehingga semua bisa tetap mengulang-ulangnya ya. Cara menyembuhkan vertigo kelayangan dok, Kak Widya ini Kak Widya. Kalau mau berobat tanpa obat ini, terapi konseling. Ingat ya, sekali lagi aku ingatin ya, ini berobat dengan terapi konseling adalah sembuh sebelum minum obat. Maka caranya bagaimana? Kalau yang di Medan boleh ke praktekku. Tapi kalau kita di luar Medan bisa dengan video call. Lama terapinya itu selama 1 jam. Ya, jadi dalam 1 jam kita akan berbicara, kita akan konseling. Nanti ada rekamannya, ya. Rekamannya itu nanti akan saya bagikan hanya kepada yang berobat. Jadi ini sifatnya privacy. Ya, jadi semua rahasia-rahasia kehidupan kita silakan diceritakan di situ. Semua persoalan-persoalan yang kita mungkin sudah sampai mumet, nggak tahu solusinya apa, ya silakan diceritakan di terapi konseling. Saya pasti bisa bantu. Aku akan berikan pengertian, pemahaman. Kenapa aku bisa berikan? Karena aku percaya. Aku percaya sama Tuhan, ya. Otakku juga lagi gampang stres dok. Itulah Kak Dapur Mama Celo. Coba Kak Dapur Mama Celo dengar tadi yang bicara itu, nang bawa awak itu ya. Oke ya. Tetap semangat ya. Biar kami menentukan dulu mau kemana. Baru nanti aku buat live. Bye. Ini yang mau konsul, aduh kan menanya dia. Kak Ngurah baru nih. Screenshot aja dulu halaman ini. Screenshot halaman ini, baca. Oke. Ini ada nomor WA, ketik daftar. Daftar kirim ke WA ini. Oke? Dok. Oke, enggak baca punya aku, Dok. Bu Irma, siap. Nanti aku baca ya, Bu Irma ya. Kalau enggak, Bu Irma boleh WA aku aja. Kalau WA, chat aja gratis. Ya, untuk konsultasi chat aja gratis. Nanya-nanya boleh, ya. Oke ya. Sehat ya. Udah ya, biar pergi kami ya. Bye.